Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Kita sudah masuk bulan Rajab. Di hari kedua bulan Rajab. Ada doa yang Rasulullah biasakan dibacakan setiap masuk awal bulan baru. Ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Sudah apa semuanya ya? Sudah hafal Pak? Bu? Belum? Ini tiap bulan kita baca nih ya. Ada 3 permintaan di sana. Yang pertama adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami pada bulan ini dengan datang membawa apa? Keamanan dan keimanan. Maksudnya adalah amannya sebuah negeri, amannya sebuah komplek, dan amannya sebuah rumah tangga atau keluarga kembali kepada kekuatan iman. Semakin kuat imannya, maka akan semakin aman. Sebaliknya, kalau iman dari seorang suami atau seorang ayah ini kurang imannya, maka akan dipastikan keamanan pun akan terganggu. Maka kuatkan imannya agar Allah berikan keamanan. Yang kedua kita minta apa? Wassalamati wal Islam. Keselamatan dan keislaman. Selamatnya kita itu bergantung kepada sehebat apa kita berislam. Ya, syariat Islam yang kita lakukan, yang kita amalkan, ini berdampak kepada keselamatan. Sempurna Islamnya, maka selamat dunia dan akhirat insyaallah. Ini permintaan yang kedua. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah, ini sebagai penggalan. Ya. Yang ketiga kita minta lagi adalah hilal rushdin wa khairin. Bulan penuh petunjuk dan keberkahan. Maksudnya adalah kalau kita ingin berkah usianya, berkah hartanya, ya berkah keluarganya, maka ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rangkaian munajat kita kepada Allah di setiap awal bulan. Wabil khusus bulan Rajab ini ada doa ya yang masyhur di kalangan umat, walaupun secara kualitas hadisnya dhaif, tetapi bisa kita amalkan sebagai fadhail amal. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah apa semuanya? Ya, dibaca tuh ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, ini adalah bulan yang Allah muliakan. Di antara 12 yang Allah ciptakan, bulan ini ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, salah satunya adalah bulan Rajab. Nah, maka di sini amalan-amalan yang kita lakukan, amal saleh yang kita kerjakan, maka pahalanya akan berlipat. Begitupun mohon maaf dosa yang dilakukan pun, ya maksiat yang dilakukan pun, maka dosanya akan berlipat. Maka jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri di bulan yang Allah muliakan ini.
Ya, kita minta tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah usianya, raganya ya, untuk bisa menikmati jamuan Allah di Ramadan ini. Nah, maka persiapan Ramadan sudah harus dari sekarang ya. Kalau Bapak Ibu ingin Ramadannya khatam sekian kali, dari sekarang ya. Dan bahkan di kalangan para qurra, Rajab adalah syahrul Quran ya, bulannya berquran ya. Usahakan Rajab ini Bapak Ibu minimal 1 kali khatam aja ya, minimal untuk persiapan masuk Ramadan ya. Kalau lihat para salafus saleh, para sahabat ya, mereka mempersiapkan diri mereka untuk masuk Ramadan ini 6 bulan minha. 6 bulan minha. Nah, kalau kita ini 2 bulan minha ini udah masih nyantai aja, gitu kan ya, ngalir aja. Nah, enggak seperti itu ya, persiapkan semuanya. Latihan bacaan Qur'annya sudah benar ya, tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, agar ketika kita tadarus gitu kan ya, mengkaji Al-Qur'an dengan tilawahnya dan tadabburnya, itu bacaannya benar, tidak lagi salah ya. Maka dari sekarang belajar kuasai sifat dan makharijul huruf ya, karena mohon maaf ketika kita salah membaca Quran, maka kita sedang tidak baca Quran. Hati-hati ya. Kalau salah baca Quran, maka kita sedang tidak membaca Al-Quran karena kesalahan kita dalam membaca. Maka pelajari tentang tahsinul Quran terutama adalah tentang makharijul huruf wa sifatuha ya. Karena kita ini lisannya masing-masing berbeda. Ada lisan Sunda, lisan Jawa, lisan apalagi di Sumatera gitu kan ya. Nah, ketika baca Quran jangan pakai tulisan masing-masing. Baca Al-Quran dengan apa? Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Baik, nah silakan pengurus DKM tentunya bertanggung jawab ya untuk memfasilitasi jamaah dalam hal persiapan-persiapan untuk menyambut Ramadan ini insyaallah. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, maka berikan yang terbaik. Baik, insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada kajian ilmu waris ya. Terakhir di majelis yang mulia ini kita baru selesai menjelaskan tentang bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan ya di majelis ini insyaallah. Hari ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan yang baru ya, yaitu di pembahasan tentang berapakah bagian untuk ayah dari si mayit yang wafat. Berarti yang meninggal siapa di sini? Anaknya. Ya. Materi yang sudah kita lalui, ya pernah saya jelaskan di sini bahwasanya ada 3 golongan yang pasti dapat. Ya, ada 3 golongan dari ahli waris yang pasti dapat. Ya. Yang pertama adalah pasangan. Ya. Suami atau istri ini pasti dapat. Ya. Ada atau tidak ada anak pasti dapat. Yang namanya suami atau istri. Ini sudah kita bahas ya. Kita review sebentar. Kalau suami berapa posisinya? Bagiannya antara setengah atau 1/4. Suami setengah jika tidak ada anak, 1/4 jika ada anak. Oke. Yang kedua istri, bagiannya adalah setengah dari suami. Kalau suami tadi dapat setengah, berapa istri? 1/4 berarti. Ya. Ketika posisi suami di 1/8, maka istri berapa? Suami 1/4, maka istri berapa? 1/8. Ya. Setengahnya Bu. Istri ini antara 1/4 atau 1/8. 1/4 jika si mayit yang wafat suaminya tidak meninggalkan keturunan. Nah, jika ada keturunan, maka istri mendapatkan berapa? 1/8. Ini golongan yang pertama yang pasti dapat. Yang kedua, yang baru selesai kita kaji, itu anak. Baik anak laki maupun anak perempuan. Ini pun termasuk golongan
ahli waris yang pasti dapat. Ya. Rumusannya lihat kelaminnya. Kalau semuanya laki-laki, maka dibagi rata antara mereka. Tidak melihat statusnya sebagai kakak atau adik, si cikal atau bungsu, terserah. Ya. Yang penting apa, kelaminnya sama laki-laki semuanya. Maka bagiannya adalah dibagi rata antar mereka. Ya, jadi kalau mayit wafat meninggalkan istri dan 5 anak laki, maka bagiannya berapa? Istri 1/8, sisanya dibagi 5, selesai bagi rata. Karena semuanya laki-laki. Kondisi kedua, di mana anaknya campur antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka Allah menetapkan, ya lagi-lagi ini Allah menetapkan bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Adilnya dalam waris. Nah, jadi hati-hati menggunakan kata adil ini dalam konteks apa dulu? Ya, kalau konteks waris, ya adil itu 2/1. Bagi rata dalam waris itu tidak adil. Karena apa? Tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi, ya, menyelisihi ketetapan dari yang Maha Adil. Maka sampai Allah mengatakan di ayat itu ditutup dengan kalimat alim. 3 kali Allah mengatakan kalimatnya alim. Ya. Ayat ke-11 Allah akhiri ayatnya dengan apa? Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui. Ya, bagian-bagian tadi 2/1 itu pengetahuan Allah. Nah, kalau kita ini patokannya apa? Perasaan, kasih sayang. Dalam waris itu enggak ada perasaan, enggak ada kasih sayang. Yang ada apa? Ketaatan. Nah, di sini kuatkan imannya. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Yang satu berbakti, yang satu durhaka, dapat dua-duanya. Allah Maha tahu. Ayat 12 pun sama, Allah tutup ayatnya dengan kalimat alim. Wallahu alimun halim. Dan Allah Maha mengetahui, Maha lembut. Ini kelembutan Allah. Menetapkan bagian-bagian itu. Istri 1/8 itu lembutnya Allah. Nah, maka tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Tunduk aja dulu. Pasti berkah itu. Pasti tentram hatinya. Ya, pasti adil. Kalau kita selisihi apa yang ditetapkan, siap-siap tercabut keberkahannya. Udah bagi rata aja lah. Atau dikuasai semuanya, nah, siap-siap. Kalau grogoti itu semuanya, dengan penyakitnya, dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, itu Allah grogoti itu. Karena apa? Berawal dari tadi penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun ayat terakhir di surah An-Nisa ayat 176, di penghujung An-Nisa pun Allah tutup dengan kalimat wallahu bikulli syai'in alim. 3 kali Bapak Ibu. Ya. Maka mohon maaf jangan sok tahu, ya. Di atas kita ini ada Allah yang Maha tahu. Maka ikuti ketetapan dari yang Maha mengetahui ini, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ketika kita menemukan kasusnya adalah anak laki dan perempuan campur. Maka konsepnya adalah setiap anak laki-laki mendapatkan 2 saham. Nah, ini alhamdulillah di bulan yang lalu kita sudah praktek ya. Jadi konteksnya adalah setiap laki-laki diberikan 2 saham. Kalau bapak punya laki-laki 3, perempuan 2, setiap laki diberikan 2, 2, 2, 1, 1. Bagian 8 bagian. Jadi kalau si mayit meninggalkan dan 5 anak, kalau tadi yang pertama 5 anak laki-laki semua bagi 5 kan. Tapi ketika anaknya bervariasi jenis 3 laki-laki 2 perempuan, maka sisa setelah istri dibagi berapa? Dibagi 8. Di mana laki-laki mendapatkan 2 kali lipat. Ya, 2, 2, 2, 1, 1. Ya, jadi per 8. Ya, 2/8 setiap laki-laki, 1/8 bagi setiap perempuan. Dari sisa telah diambil ibunya atau istri si mayit. Ini ketika bertemu dengan laki perempuan.
Yang ketiga, gambarannya ketika perempuan semuanya, tidak ada laki-lakinya, maka lihat jumlahnya. Nah gitu ya, lihat jumlahnya. Jika bapak ibu hanya punya anak perempuan satu-satunya saja, entah itu tunggal atau mungkin adik atau kakaknya meninggal duluan, yang tersisa hanya satu perempuan, maka jatah dia berapa? Setengah. Itu rumusannya. Allah Maha tahu. Setengahnya buat siapa? Ya bocor berarti itu. Nah, maka penting pisahkan hartanya. Mana harta suami, mana harta istri, mana harta ayah, mana harta ibu. Ya. Kemarin saya ngisi di daerah Kemang, di antara jamaahnya itu adalah mantan dirut Bank Muamalat. Anaknya perempuan semuanya, asetnya lumayan banyak. Saya bilang, Pak, segera pisahkan mana harta bapak, mana harta ibu. Karena ketika yang wafat itu suami duluan, bocornya ke keluarga suami, gitu ya. Nah, jadi penting pisahkan aset itu, Pak. Jadi istilah perjanjian pranikah gitu kan ya, yang diantaranya pemisahan aset itu benar, Pak, sesuai dengan syariat Islam, jelas milik siapa, tidak ambigu ya. Jadi mulai hari ini coba bapak ibu ya, screening asetnya, mana harta bawaan masing-masing sampai hari ini masih ada, catat itu. Yang kedua, mana harta dapatan masing-masing. Bapak dapat warisan, itu milik masing-masing. Ibu dapat warisan, milik masing-masing. Ya, tapi ketika wafat diwariskan. Ya. Atau yang ketiga, ada harta apa? Harta bersama. Nah, harta bersama sepakati, gitu kan ya, berapa kongsi masing-masing, berapa porsinya. Apakah 50-50? Silakan sepakati. Karena historis aset tahu, mumpung masih hidup. Nah, saran saya ke Pak Dirut ini, mantan ya, segera Pak, Ustaz, semua harta saya atas nama istri. Iya, tapi pengakuannya milik siapa itu? Ya, ada sebagian milik saya. Nah, itu tumpang nama kan. Nah, itu harus jelas mana harta istrinya, mana harta suami. Ketika wafat salah satunya, nah, anaknya perempuan ini, maka ada tersisa, sisanya bocor ke saudara yang wafat tadi. Nah, penting pemisahan aset. Atau nggak punya anak sama sekali, bocor juga tuh. Ya, istri bapak hanya seperempat, 3/4-nya, ya buat siapa? Buat saudara bapak. Pisahkan asetnya. Nah, di sini ya, penting pemisahan aset tadi. Ini kalau anak perempuannya hanya satu, maka hanya setengah. Kalau banyak, 2 orang atau lebih, 2/3. Nah ini ya, kalau jumlah anak bapak ibu perempuan, semua perempuan jumlahnya 2 atau lebih, jadi jamak dalam faraid adalah 2, sama dengan bahasa Inggris ya, itu sudah jamak. Maka bagi mereka bagiannya adalah 2/3 dibagi jumlah mereka. Ya, tadi Pak Dirut itu anaknya 3 perempuan. Ketika beliau meninggal, istri berapa? 1/8. Anaknya berapa yang 3 orang? 2/3. Sisanya berapa? Ya, sisanya untuk siapa? Untuk saudara almarhum suami tersebut. Jelas ya? Nah, itu jadi mohon dari sekarang ini sudah ada catatan screening aset masing-masing. Ya, apalagi aset yang berlimpah, gitu kan ya. Ini mohon setelah dibersihkan statusnya, itu harus benar hartanya, bersih hartanya. Harta kotornya keluarin aja dulu, buang aja dulu. Ya, akan serahkan ke untuk sosial lah. Ya, baik itu fasilitas umum atau untuk apa saja yang dimanfaatkan, bersihkan, jangan sampai bapak ibu ya mewariskan harta yang kotor. Ya, setidaknya bersih aja dulu. Baik. Ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah anak-anak pasti dapat. Nah, hari ini kita masuk golongan yang ketiga, yaitu siapa? Ayah dan ibu kandung si mayit. Selain yang kandung, nggak masuk ahli waris. Ya, ada berapa ayah kategorinya? Ayah kandung dapat, ya. Ayah tiri, ayah sambung, ya, sama ya, ayah sambung ya. Ada ayah angkat, ada ayah asuh, ada ayah susu,
Ada nggak? Ada. Bukan berarti bapak yang nyusuinnya ya, istri bapak yang nyusuin. Nyusuin itu bapak jadi ayah susuannya, gitu kan ya. Nah, selain yang kandung itu nggak masuk ahli waris. Mertua itu nggak masuk ahli waris. Ya, hanya satu kategori saja, itu ayah atau ibu kandung dari si mayit yang wafat. Walaupun mereka berdua ini sudah cerai, gitu kan ya, meninggal anaknya, dapat orang tuanya itu. Antara mereka cerai, ya kan, jadi mantan kan, nggak saling mewarisi. Tapi ketika anaknya meninggal, maka dua-duanya dapat. Karena apa? Nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu, pasti dapat. Nah, jelas ya. Ini bedanya antara syariat waris Islam dengan konsep hukum positif yang berlaku di negeri ini. Di pengadilan negeri, Pak, hukum positif BW ya, buatan Belanda dulu itu dikenal, kesimpulannya yang saya amati pertama adalah tidak mengenal agama. Mau anaknya muslim atau kafir dapat semuanya, Pak. Itu yang pertama. Di hukum positif negara kita ini, di PN, itu nggak kenal agama. Yang kedua, nggak kenal jenis, mau laki mau perempuan sama semuanya, rata, asalkan dia anak dari si mayit, selesai. Itu yang kedua konsepnya. Yang ketiga adalah dikenal dengan sistem golongan. Golongan 1 itu adalah pasangan dan anak. Golongan 2 itu orang tua. Jika ada golongan 1, golongan 2 enggak dapat. Jadi bapak ibu sebagai orang tua, jika anaknya meninggal, secara positif enggak dapat, Pak. Enggak dapat. Nah, maka ini hati-hati, ini berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk jatah orang tua dalam syariat ada, ya. Ini golongan yang ketiga yang pasti dapat. Hanya 3 golongan, ya. Pasangan, anak, dan orang tua itu pasti dapat. Selebihnya cucu, kakek, nenek, saudara, ponakan, paman sepupu itu waiting list. Jadi skema yang ada ini enggak semuanya dapat, Pak. Enggak semuanya. Yang pasti yang 3 golongan tadi, ahli waris utama pasti dapat. Kalau 3 golongan itu enggak ada, baru muncul yang lainnya. Cucu naik, kakek nenek turun gunungnya, saudara muncul, ponakan muncul, paman sepupu muncul semuanya. Jika tidak ada yang ya golongan-golongan yang tadi. Ya, ini secara globalnya. Adapun dalil dari penetapan bagian ayah ini itu ada di surah An-Nisa ayat ke-11. Baik, saya tampilkan utuh ayatnya supaya Bapak Ibu bisa melihat sunan Quran itu luar biasa. Jadi Allah urut ya di pasal waris ini, ayat waris ini urutan menentukan ayat 11. Ini pasal pertama tentang waris. Walaupun ayat sebelumnya adalah pra kewarisan. Jadi baca dari ayat ke-5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah pra kewarisan. Baca tuh, tadaburi, kaji. Nah, bicara pasal warisnya masuk ayat 11. Ayat 11 ini sudah kita kaji sebagiannya. Pertama adalah pengalaman pertama menjelaskan tentang bagian anak. Yusikumullah fi auladikum. Allah berpesan kepada kalian. Allah mensyariatkan kepada kalian. Siapa kalian di sini? Fi auladikum, anak-anak kalian. Berarti yang dimaksud kalian siapa di sini? Orang tua, Pak. Kita nih. Jadi Allah pesan ke kita. Allah mensyariatkan kepada kita sebagai orang tua. Ya, untuk anak-anak kata Allah, lidzakari mislu hadzil unsayain, itu pesan Allah. Untuk anak-anak berapa? 2:1 antara laki perempuan. Ini pesan Allah. Di lapangan sering orang tua mungkin mohon maaf karena ilmu belum sampai, akhirnya apa? Bagi rata. Nah, kalau mama meninggal nanti bagi rata antar kalian ya. Ini biang konflik, Pak. Ya. Jadi mohon kepada para orang tua di sini jangan sampai pesan kita ini menyelisih dengan pesannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, Pak, menyampaikan pesan Allah. Ya. Menyampaikan syariat Allah, sampaikan ke anak-anak kita, sampaikan. Bicara anak-anak kita ini taat atau enggak taat terserah Allah.
Tugas Bapak Ibu sampaikan ke mereka. Ya, ribut nggak ribut itu kan nanti, kita nggak tahu. Nanti itu anak-anak itu rukun atau ribut itu kita nggak tahu. Maka ketika di awal kita kenalkan mereka dengan syariat Allah, yakin Pak, nggak ada keributan. Justru sebaliknya, mohon maaf, ketika kita abaikan syariat Allah, dipastikan akan ribut anak-anak kita ini. Nah, maka mohon jangan selisihi Allah yang Maha tahu itu. Ya, perasaan Bapak Ibu ya terbalik ya dengan syariat Allah. Tadi kan pesan bagi rata biar nggak ribut, justru terbalik, malah bikin keributan dan keberkahan tercabut karena tadi menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini tentang bagian perempuan. Fa in kunna nisaa faqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Ya. Kalau perempuan kalau anak itu semuanya perempuan, 2 orang atau lebih, maka bagian mereka adalah 2/3 dari yang ditinggalkan orang tuanya. Ini konsepnya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuan tidak hanya 1 orang, maka mendapatkan setengah. Ini jelas ayatnya. Sampaikan pesan Bapak Ibu. Nggak usah meyakinkan keimanan mereka. Tugas Bapak Ibu menyampaikan kebenaran, bukan meyakinkan. Masalah yakin itu Allah yang ngurus iman anak-anak kita. Sampaikan syariat pada mereka nih. Baik. Nah, baru penggalan kedua, ini tentang siapa? Tentang bagian orang tua. Ya, dari kalimat wali abawaihi. Ya, bagian orang tua disebut setelah anak. Kenapa? Karena bagian orang tua dipengaruhi oleh ada dan tidak adanya si anak. Jelas ya? Anak disebut di awal karena nggak ada yang mengaruhi dia. Terserah. Apakah si mayit masih punya orang tuanya? Apakah si mayit punya pasangan? Terserah. Nggak berpengaruh bagi bagian hak waris anak, nggak berpengaruh. Tapi bagi orang tua, ayah ibu kandung si mayit yang wafat, disebutkan penggalan kedua setelah anak karena bagian mereka dipengaruhi oleh ada dan tidak adanya anak dari si mayit. Jelas ya? Itu urutan ayatnya Pak. Disusun dengan rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Susunan menunjukkan kekuatan. Disebut di awal karena dia kuat. Disebut yang kedua berarti dia dipengaruhi oleh poin yang pertama. Nah, itu urutannya ya. Baik, berapakah bagian untuk ayah atau ibu kandung dari si mayit yang wafat? Ini Allah tetapkan seperti ini. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Dan untuk kedua orang tuanya, orang tua si mayit, likulli wahidin minhuma, masing-masing dari antara mereka berdua mendapatkan as-sudus 1/6. Berapa Pak? 1/6. Berapa Bu? Bapak 1/6, Ibu 1/6 dari harta mayit anak Bapak yang meninggal duluan tuh. Ya. Syaratnya apa? In kana lahu walad. Kalau si mayit yang wafat tadi meninggalkan keturunan. Siapa bapak tuh? Cucu. Anak bapak kaya raya, maafan, meninggal duluan, udah punya anak-anak. Cucu bapak berarti kan ya. Maka bapak sebagai ayahnya, ibu sebagai ibunya, dua-duanya masih hidup, maka bagian masing-masing berapa? 1/6. Jelas Bapak Ibu? Ayatnya jelas ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Dari apa yang ditinggalkan anak-anak kita, termasuk mohon maaf rumah yang telah Bapak Ibu hibahkan, meninggal anak tadi, balik lagi Pak hibahnya itu, tapi nggak seluruhnya. Bapak kan biasa rata-rata orang tua menghibahkan semua anak kan ya, bagi-bagi itu semuanya dapat. Ada yang meninggal tuh, apa yang Bapak hibahkan ke anak kan milik anak jadinya, gitu kan ya. Ketika anak meninggal duluan, maka apa yang dihibahkan jadi objek waris, balik lagi ke orang tuanya. Berapa? 1/6. Kembali berapa? 1/3 ya.
Mati-mati 1/6. Sisanya buat siapa? Ya buat mereka, pasangan dan anak-anak mereka di sana. Nah, di sini ya Allah tetapkan untuk orang tua 1/6, ayahnya maupun ibunya syaratnya 1, in kana lahu walad. Jika si mayit tadi memiliki keturunan. Baik. Sebaliknya, fa illam yakun lahu walad. Kalau mayit yang wafat ini tidak meninggalkan keturunan. Misalkan apa? Karena belum menikah. Ya, bahwa punya anak belum menikah, tapi sudah mapan kaya raya, ya, udah punya rumah di mana-mana, kontrakan, usahanya sukses gitu kan, ya, meninggal di usia mudanya, belum menikah. Nah, ini kasusnya, ya. Atau sudah menikah tapi belum punya keturunan, baru punya pasangan aja, meninggal duluan. Nah, ini kasusnya nih, belum punya keturunan. Berapa jatahnya? Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawah fali ummihi thuluts. Yang mewarisi si mayit tadi adalah orang tuanya, ayah ibunya. Disebutkan di sini fali ummihi thuluts. Ibu mendapatkan 1/3. Berapa ayah? Disebutkan di sini bagiannya. Nggak disebutin. Maksudnya apa? Sisanya apa? Berapa sisanya? 2/3. Tapi jangan bilang 2/3 ya, karena ayatnya nggak nyebutin 2/3. Jadi khawatir kesimpulannya kalau nggak ada anak bapak 2/3, salah. Ini yang saya koreksi di pasal KHI, Pak. Saya lupa lagi pasal berapa. Di kompilasi hukum Islam yang berlaku di PA, gitu kan? Ini ada pasal yang kita koreksi, di antaranya pasal tentang ayah. Di pasal tersebut disebutkan ayah mendapatkan 2/3 jika si mayit tidak punya anak. Ini ayatnya. Salah memilih ayat. Bukan 2/3, tapi apa? Asobah, Pak. Ayatnya nggak nyebutin kan 2/3. Yang jelas angkanya siapa? Ibu. 1/3 itu benar ibu. Disebutin ayatnya. Kalau ayah enggak, mohon maaf. Nah, berarti di sini ayah itu berapa? Kan kalimatnya wa warisahu abawahu. Yang mewarisinya adalah orang tuanya. Ibu 1/3, berarti ayah sisanya. Itu maksud ayatnya. Jelas ya. Berapapun sisanya terserah. Mau 2/3, mau berapa terserah, gimana kasusnya. Nah, kalau kita di awal matok 2/3 itu salah. Ya, karena ayah di saat itu tidak mendapatkan bagian pasti. Yang bagian pasti atau al-fardu adalah ibunya atau istri bapak, ya, itu pasti angkanya. Kalau bapak asobah. Nah, jadi bisa disebutkan ya di sini, kalau ada anak maka orang tua berapa? Masing-masing 1/6. Jika tidak ada anak maka ibu berapa? 1/3. Ayah berapa? Asobah. Udah selesai. Jelas ya. Baik, sekarang kita akan praktek. Contoh kasus Pak RK, ya, Ridwan Kamil. Masih ingat ya? Yang meninggal siapa? Anaknya. Siapa namanya? Lupa lagi. Aril ya? Nah, itulah pokoknya. Itu belum menikah kan? Gitu kan ya? Minimal motor, tabungan, gitu kan ya? Nah, di sini orang tuanya masih lengkap, ya. Aril tadi dia punya adik perempuan, siapa namanya itu? Saya lupa itu namanya itu. Nah, itu kasusnya seperti ini nih, ya. Berapa buat Pak Ridwan Kamil? Kalau si A tadi meninggal, berapa untuk Pak Ridwan Kamil? Berapa buat ibu, istilahnya Bunda Cinta ya? Saya lupa lagi namanya itu. Berapa ibunya? 1/3. Berapa ayahnya? Sisanya. Berapa adiknya? Dapat nggak adiknya itu? Terhalang oleh ayahnya. Karena saudara mayit ini masih tanggungan ayah. Karena saudara ini kan anaknya ayah kan? Betul nggak? Anaknya ayah kan? Masih ditanggung oleh ayahnya. Baik, ini sederhana ya kasusnya, tapi luar biasa. Baik, saya akan coba praktekkan ke hitungan-hitungan.
Ada spidolnya, mohon maaf. Ayah dulu, ibu nanti ya. Kondisi ayah di ayat tadi ada dua kemungkinan antara asobah dan 1/6. Gitu kan ya. Asobah jika tidak ada anak, 1/6 jika ada anak. Konsep yang saya buat, rumusannya itu disebutkan di awal itu adalah bagian yang terbesar. Ya. Yang terbesar bagi ayah berapa? Asobah. Ketika ada anak geser jadi 1/6. Pergeseran asobah ke 1/6 namanya hijbun nukson, berkurang. Seperti halnya suami, itu kan ya. Suami jatahnya antara 1/2 dengan 1/4. Pergeseran ke sini ini hijb nukson, berkurang. Istri 1/4 ke 1/8. Nah, gini ya. Ini yang saya tuliskan di buku itu. Jadi bagian yang besar dulu saya sebutkan. Ya. Baik. Contoh misalkan di sini tadi ya kasusnya PRK, mayit meninggalkan orang tuanya, ayah, kemudian ibu, kemudian saudara perempuan di sini atau saudara laki lah. Belum punya pasangan, belum nikah, gitu kan ya. Maka konsepnya di sini wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, gitu kan ya. Yang warisi mayit tadi adalah orang tuanya. Ibunya berapa? 1/3. Ayahnya berapa? Sisanya. Adapun saudara lagi kandung terhalang oleh siapa? Oleh ayah. Karena ini adalah masih anak ayah ini kan, betul nggak? Masih tanggungannya. Maka ini mahjub, terhalang. Udah, ibu 1/3, ayah sisanya. Ya, yang namanya asobah, bapak ya asobah, gitu kan ya? Ya. Iya, 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 ya. Yang namanya asobah itu kemungkinannya 3. Pertama adalah hazal mal kullahu, mengambil semua harta. Contoh misalkan mayit hanya meninggalkan ayahnya saja, ya kan? Ibu nggak ada misalkan, ayahnya saja, udah ambil semuanya, ya. Anak belum nikah, gitu kan ya, hartanya udah banyak, gitu kan ya, meninggal duluan, ya karena covid atau apa, gitu kan ya. Bapak sebagai ayahnya ngambil semua harta, namanya asabah. Maka tadi pasal yang saya kritisi itu 2/3 itu salah, gitu kan ya. Ya tadi kasusnya ketika dia hanya ayah tunggal, gitu kan ya, nggak ada yang lainnya, dapat asabah semua harta, bukan 2/3. Ketika si anak tadi, mayat tadi tidak punya anak, maka ayah mendapatkan asabah, semuanya dapat. Jelas ya? Itu untuk ayah di kondisi asabah. Kondisi kedua seperti ini, asabah itu dapat sisa. Sisa nggak jelas, kadang banyak, kadang sedikit, gitu kan ya. Atau yang ketiga nanti ya bahasanya adalah asabah yang nggak dapat sama sekali. Kalau ayah pasti dapat. Ya, ada ahli waris yang asabah tapi dia kondisinya kehabisan saham. Baik. Ini kasus pertama. Yang kedua, contohnya misalkan saya masukin kepada kasus ini pasangan, ya. Mayit meninggalkan istri, kemudian ya, anak laki-laki, kemudian ayah, ibu. Ya, tambah lagi nih saudara misalkan ya. Saudara laki kandung. Terbayang ya skemanya? Mayit meninggalkan istrinya, anaknya, orang tua masih lengkap, sama adiknya. Jelas ya? Oke. Siapakah yang mendapatkan hak waris dari mayit yang wafat ini? Istri. Berapa istri? 1/8.
Kenapa 1/8? Ya. Anak laki-laki berapa jatahnya? Nunggu sisa. Ya kan? Asobah berarti dia. Asobah. Belum tahu nih berapa sisanya kan? Oke. Berapa ayah? Kalau ada anak 1/6. Berikan pada 1/6. Berapa buat ibu? Masih 1/6. Ini aplikasinya. Wali abawaihi likulli wahidi minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Untuk orang tuanya mendapatkan masing-masing 1/6 jika si mayit punya anak. Nah, gitu kan ya. Saudara laki kandung. Nah, di sini rumusannya gini, Pak. Rasul mengatakan satu hadis ini sangat pendek tapi itu mencakup seluruhnya. Ya, Rasul mengatakan alhiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikanlah bagian pasti itu kepada pemiliknya. 1/8 buat istri, 1/6 buat ayah, 1/6 buat ibu. Adapun sisa, gitu kan ya. Fama baqiya, adapun sisa fahuwa li aula rajulin dzakarin. Sisa tadi adalah untuk laki-laki yang terdekat ke si mayit. Sekarang kita punya berapa laki-laki di sini? Ada 3. Ada anak laki, ada ayah, ada saudara laki. Pertanyaan saya adalah siapa yang berhak mendapatkan sisa tadi? Siapa? Anak laki. Karena dia yang paling dekat. Itu rumusan dari Rasulullah. Simpel Pak hadis itu. Berikan bagian pasti kepada pemiliknya. Adapun sisa di sini kita harus mentarjih ini. Laki-laki yang mana yang lebih dekat ke kerabat yang mana si mayit? Ada anak, ada ayah, ada saudara. Nah, udah anak buat yang layak. Berarti selebihnya terhalang. Ya kan ya? Ini mahjub. Oleh siapa? Oleh anak laki, oleh ayah. Kalau ini kan pasti dapat nih. 3 golongan kan? Pasangan, anak, orang tua pasti dapat. Selebihnya waiting list. Nah, terbukti nih saudara ini mahjub, terhalang. Karena masih ada 3 golongan ahli waris utama. Jelas ya? Baik, kita hitung. Nah, kita kan belum tahu nih berapa nih. Mau langsung ke harta silakan Pak. Bisa 1/8 kali harta, 1/6 kali harta, 1/6 kali harta, sisa buat anak, selesai. Gitu ya. Jika nominalnya sudah jelas. Tapi kalau belum jelas, ya kan mohon maaf ya. Yang namanya penilaian itu butuh waktu kan ya. Rumah hari ini pasang plang terjual 5 tahun kemudian harganya sama atau beda gitu kan ya, belum inflasinya dan sebagainya. Nah, maka setidaknya Pak, hari ini ada kewafatan sebenarnya bisa diselesaikan hari ini juga, karena selesainya waris itu bukan megang fisiknya tapi apa? Ma'rifatu kulli warisin haqquhu. Masing-masing ahli waris mengetahui, menyadari berapa bagiannya plus waris itu. Jadi hitung aja dulu. Jadi jelas berapa kepemilikan masing-masing ahli waris. Tinggal eksekusi fisik silakan. Mau disewakan, kan nggak mesti jual. Nah, di masyarakat awam bicara apa? Jual. Itu yang ada. Akhirnya apa? Si ibu, si istri merasa terusir. Kenapa mau dijual rumahnya? Terus saya tinggal di mana? Kayak gitu kan. Anaknya nuntut, ayo jual gitu kan ya. Ini kan warisan, nanti apa berpengaruh kepada sifatnya di alam barzah. Enggak. Bicara waris ini mohon maaf, enggak ada kaitan dengan yang sudah meninggal. Enggak ada. Ini urusan yang hidup, Pak. Kita ahli waris. Dosa pahalanya untuk yang hidup, bukan yang meninggal. Yang meninggal itu urusannya Pak, hutang Pak. Tolong segerakan lunasi. Bicara waris bukan urusan dia, urusan kita. Nah, kita yang hidup harus sadar melek waris. Tahajudnya udah kenceng, sedekahnya udah rajin. Warisannya curang. Udah tuh su'ul khotimah nantinya tuh. Tercabut keberkahannya. Nah, maka kita harus melek katakannya biar nggak salah kita ini. Sudah soleh Bapak Ibu ini, cuma salah warisannya. Karena apa? Tadi ngikutin yang bukan konsep dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalkan. Nah, di sini setidaknya Bapak Ibu di hari kewafatan, karena konsepnya Pak,
segera selesaikan, bukan segera bagi-bagikan. Banyak orang yang bagi-bagi waris tapi nggak selesai. Ya, selesaikan dulu dengan hitungan aja dulu. Jadi si istri, mantu bapak ibu sadar berapa milik dia di rumah itu. Hanya berapa? 1/8. Nggak bisa dia kuasai semuanya. Misalkan rumah itu adalah rumah suaminya pure, misalkan ya. Dia bangun rumahnya sebelum nikah, punya dia kan? Meninggal suami tadi, harus sadar istri berapa? 1/8 jatahnya itu, bukan semuanya. Jelas ya? Itu konsep kepemilikan itu jelas. Bergesernya kepemilikan, yang awalnya pemilik tunggalnya adalah si fulan tadi, meninggal si fulan tadi, maka pecah kepemilikan tadi. 1/8 ke istrinya, 1/6 ke ayahnya, 1/6 ke ibunya, sisanya buat anak laki-lakinya. Jelas pecahnya kemana kepemilikan tadi. Maka rotasi harta itu bukan dari suami ibu ke istri, bukan. Tapi ketika suami ibu wafat, anak kita wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Yang dimiliki oleh si mayit kembali kepada Allah. Biarkan Allah yang ngatur. Yang maha tahu yang ngatur, bukan kita. Kita hanya apa? Melaksanakan aturan Allah. Karena kaidahnya adalah ala lahul khalqul amr, yang menciptakan dialah yang berhak yang menetapkan, dialah yang berhak yang ngatur. Kita ini diciptakan, bukan yang menciptakan. Jangan sok atur. Ya, Allah yang ngatur. Baik. 3 ngambil KPK-nya. Berapa KPK 866? Berapa? 24. Dibagi 8 berapa? 3. Dibagi 6 4. Bagi 6 4. Sisa berapa, Pak? Ini kan enggak ada. Berapa asanya? 15. Ya, betul. Ini 8 tambah 3 11. Maaf, 13 ya. 13 saham untuk anak laki-laki. Jadi ujungnya adalah 3/24. 13/24 ya, 4/24, 4/24. Ini ujung waris itu. Ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Masing-masing harus tahu berapa bagiannya. Nah, jadi si anak 13/24-nya. Silakan dipresentasikan berapa. Tinggal dihitung ya. Ya, ini bagian kan pecahan gitu kan ya. Kalau mau presentasi sama aja kan ya. Nah, silakan kali harta net. Ya, bukan harta kotor. Jadi ada harta peninggalan, ada harta waris. Harta waris itu harta yang dikurangi, ya. Harta peninggalan dikurangi, bayar hutang, bayar pajaknya, apalagi administrasi itu kan ya, notaria jika ada, advokasi jika ada gitu kan ya, terpotong semuanya. Cicilan rumah bayarin dulu, lunasin. Kalau mau rumah tadi jadi objek waris gitu kan ya. Itu dari aset yang ada, jelas dulu. Brutonya apa? Harta peninggalannya dibersihkan dulu, kewajiban-kewajibannya. Netnya itulah yang akan diselesaikan. Itu harta waris namanya. Jadi ada harta peninggalan, ada harta waris. Ini ujungnya. Baik. Contoh kedua, kita rubah istri menjadi suami. Berubah nggak kira-kira bagiannya? Ya, gantian ya. Mayit meninggalkan suami, anak, anak laki sementara ya, ayah, kemudian ibu, saudara, hampir samalah, gitu kan ya. Berapa suami? Berapa? 1/4. Ya. Setengah dari ini, 2 kali lipat dari yang istri ya, 1/4. Anak laki masih disisa, ayahnya 1/6, ibunya 1/6, saudaranya terhalang. Jelas? Berapa KPK? 466, 12. Dibagi 3, bagi 4, 3. Dibagi 6, 2. Ini nggak dapat. Sisa berapa? Saya berapa? Hah? Berapa, Pak? Ini sudah berapa? 7 ya? Apa? 4 tambah 3, 7. Saya berapa? 5 saham untuk anak laki-laki. Selesai. Ya. Jadi masing-masing per 12.
3/12, untuk suami 5/12, anak laki 2/12, ayah 2/12, ibu. Nggak dapat. Yang tidak dapat, yang terhalang atau mahjub, ada beberapa solusi. Solusinya, jika masih hidup si pewaris tadi boleh berwasiat, ya kan? Berwasiat kepada saudara yang dipastikan terhalang, gitu kan ya? Atau kalau belum sempat wasiat, boleh pemberian dari ahli waris yang ada. Kasihlah sekedarnya, silakan. Tapi tidak wajib, ya, sekedarnya saja. Baik, ini kasus di mana ayah mendapatkan 1/6. Kalau ini dapatnya asabah, ini 1/6, ini 1/6. Baik, sekarang saya rubah sedikit, di mana anak yang ditinggalkan adalah perempuan. Oke, berubah nggak kira-kira? Contoh, mayit meninggalkan istri, kemudian anak perempuan. Nah, ini saya ganti, Pak. Kalau tadi laki-laki ya, ini anak perempuan. Ayah, ibu, saudara laki kandung. Baik, berapa istri? 1/8. Oke. Anak perempuan satu orang berapa? 1/2. Oke, udah bagus. Ayah berapa? Kenapa? 1/6 ya. Kenapa 1/6? Ada anak. Berapa ibu? 1/6. Ada anak. Nah, sekarang siapakah yang mendapatkan asobah atau sisa? Ya, kan rumusannya gitu kan ya. Berikan bagian itu kepada pemiliknya. Adapun sisa berikan kepada aula rajulin dzakarin, laki-laki terdekat. Coba di sini ada berapa laki? 2. Siapa aja? Ada ayah, ada saudara. Siapa yang lebih dekat? Berarti sisa tadi kembali ke ayah. 1/6 plus sisa, jika ada sisa. Saudara masih terhalang. Itu rumusannya. Jadi kondisi ketiga, ayah ini berapa? 1/6 plus sisa jika ada. Ya, kalau ada sisa masih ke ayah tuh, karena unsur laki-lakinya itu. Ini ayah luar biasa nih. Ini syaratnya dengan siapa? Jika keturunan yang ada adalah keturunan perempuan, anak perempuan. Maka jika ada sisa, balikin ke ayah. Oke, sekarang ada sisa nggak? Hitung dulu nih, ada sisa nggak? Jangan dulu gumir, oh ada plusnya sisa, tunggu dulu. Ada sisa nggak nih buat ayah nih? Yang pasti kan 1/6 Pak, jatah bapak. Ada sisa tambahan nggak? Gitu kan ya? Kayak kita hitung, kan ya? Berapa KPK-nya? Masih 24 ya. Bagi 8, 3. Bagi 2, 12. Bagi 6, 4. Bagi 6, 4. Ini nggak dapat. Ada sisa nggak? 15, 19. Ada saya berapa? 5 plus Pak. Jadi Bapak berapa? 9 saham. Ya. Itu laki-laki, Pak. Ada tambahannya. Jadi hadisnya tadi umum ya. Ya, adapun sisa kepada laki-laki terdekat. Kita punya 2 laki di sini. Ada ayah, ada saudara. Maka maaf saudara, kenapa mahjub? Karena masih anak si ayah ini kan. Tanggungan dia. Ya, maka dihalangi oleh ayah karena tanggungan dia. Oke, kasus yang lain. Saya cari yang gak ada sisa nih. Mungkin gak ya? Oke, kita lihat. Mayit meninggalkan, ada penghapus, mohon maaf, atau tisu. Ayo. Oh, ada ya. Oke, satu lagi ya, mohon maaf. Punten, Pak. Baik, di sini saya rubah yang itu jadi suami. Mayit meninggalkan suami, anak perempuan, 2 anak perempuannya.
ayah, ibu, kemudian saudara kandung. Suami, anak perempuan, ayah, ibu, saudara kandung. Nah, oke. Yang bisa jawab dengan benar boleh pulang duluan. Ayo Pak, mohon maaf. Ayo. Berapa suami? Berapa? 1/4. Oke. Jadi suami 1/2 1/4, istri 1/4 1/8. Itu bayangannya. Oke. 2 anak perempuan. Kalau tadi sendirian setengah. Kalau banyak kan berapa? 2/3. Oke. 2/3. Untuk 2 orang ya. 2/3 nanti dibagi 2. Terserah jumlahnya berapa nih. Kalau selama ini di sini 5 anak perempuan, udah 2/3 bagi 5. Ya, bukan masing-masing 2/3, habis Pak harta itu. 2/3 bagi jumlah mereka. Minimal 2 jamaknya itu. Ya. Biar jelas juga, saya tambahin lagi deh, 3 deh. Biar lebih seru gitu kan ya. Nih, anak perempuan 3 nih. Masih 2/3. Biar jelas ya. Oke. Ayah berapa? 1/6. Mas 1/6 ya, karena ada anak. 1/6. Boleh sisa nggak ayah nih? Boleh sisa atau 1/6 saja? Boleh sisa. Kenapa boleh sisa? Nah, karena dengan anak perempuan ya. Oke. Tapi tunggu dulu, ada sisa nggak? Yang penting plus saja dulu. Ini 1/6. Ini mahjub. Silakan dihitung. Ada sisa nggak buat ayah? Berapa KPK? 4, 3, 6, 12. Bagi 4 berapa? 3. Bagi 3 kali 2 berapa? 8 ya. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 8 nanti dibagi 3 orang. Ya biar mudah 2 aja deh. Biar genap ya. Enggak jadi itu. Biar pas gitu kan ya. Masing-masing berapa di sini? 4. 4, 4. Oke, bagi 2, mohon maaf. Biar mudah aja. Ayah berapa? 2. Ibu berapa? 2. Ini mahjub. Berapa sisanya? Ada nggak sisa? Berapa saham yang ada di sini? 3, 4, 4, 2, 2. Berapa semuanya? Nah lo, siapa yang nemokin? Pokok masalahnya 12. Jumlah saham berapa di sini? Ada berapa? 15. Ya, siapa yang nemokin 3 saham itu? Ini udah benar kan hitungnya? Udah benar nih. 1/4, 2/3, 1/6, 1/6. Oke. Kita hitung. Makanya mohon maaf, penting matematika faraid. Kalau Bapak langsung ke harta kayak gini, Bu, jebol hitungnya. Siapa nemokin? Kalau tadi sederhana masalahnya bisa sih langsung. Tapi mohon maaf ya, saya ajarkan matematikanya itu. Nah, maka cari KPK. Pas dihitung ternyata 12 bagi 4 3, udah benar nih. 12 bagi 3 kali 2 8, bagi 2 4 4. Oke. 12 bagi ada berapa? 15. Nah, ini namanya jumlah saham lebih besar dari pokok masalah. Pokok masalah 12. Pas saham yang ada 15. Ini awal namanya. Gimana caranya? Nah, mohon maaf ya, ayah ini kan plus sisa. Ada sisa nggak? Boro-boro sisa aja kan nombok. Jadi mohon maaf para ayah nih ya, jangan gembira dulu plus sisa gitu kan ya. Nggak ada sisa di sini. Hanya rumusannya saja plus sisa. Jika ada, saya bilang, jika ada sisa ya buat ayah. Nah, ini kondisi asabah yang ketiga nih. Nggak ada sisa kan ya, jangan maksain. Mana sisanya dong? Tunggu dulu, ini nggak ada sisa. Malah ini kekurangan juga sahamnya. Nah, maka kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini, namanya awal. Caranya adalah ganti jumlah pokok masalah. Selesai. Berkurang nggak semuanya? Menyusut semuanya. Adil kan? Semuanya berkurang.
Aul. Karena tazahumus siham. Sahamnya numpuk banyak. Maka berdampak ke semuanya. Nyusut. Yang awalnya 3/12 jadi 3/15. Berkurang enggak? Berkurang. Jangan lihat angka tuh. Kalau yang di bawah kan semakin besar semakin kecil nilainya kan. Nah gitu. Ini awalnya 4/12 jadi 4/15 berkurang. Ayah pun 2/12 jadi 2/15 berkurang. Semuanya penyusutan. Ini yang ngitung siapa? Umar bin Khattab. Ini oleh Umar. Aul. Jadi saat itu kejadiannya ya, itu suami dengan 2 saudara perempuan kandung. Ini asal mula ada Aul, Pak, ya. Suami nggak ada anak berapa? Setengah. Saudara nggak ada anak berapa? 2/3, Pak. Kalau kita ngitung langsung ke harta, bisa nggak? Kita kasih setengah ke suami, ini nggak cukup 2/3. Kita dulu ke saudara 2/3, suami nggak cukup setengah. Nah, maka kata Umar, ailu, aulkan, dengan cara itu mengganti pokok masalah dari jumlah saham yang ada. Nah, jadi kalau ini berapa ini KPK-nya? 2 dan 3 6 ya. 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 kali 2 berapa? 4 ya. 4 ya. Nah, ini jadi berapa? Jadi 7/7 jadinya itu. Nah, begitupun yang kasus ini. Aul ya diganti dengan jumlah saham yang ada. Nah, jadi kondisi ayah plus sisa ini jika ada sisa ya. Jadi kesimpulannya pertama, ayah dapat asobah jika tidak ada anak sama sekali. Kemudian 1/6 plus sisa jika bersama anak perempuan, jika ada sisa itu pun. Yang ketiga 1/6 jika bersama anak laki. Jelas ya? Ini 3 kondisi untuk para ayah di sini ketika yang meninggal adalah anak-anak duluan. Ya, mereka meninggal, ada hartanya, maka 3 kondisi akan ayah dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira untuk kajian hari ini cukup sekian untuk para ayah dulu. Insyaallah ini untuk kebahasan ayah belum selesai. Masih ada bahasan satu lagi, tapi ini masuk kategori apa istilahnya masalah khusus ya. Karena kalau dihitung masuk aplikasi nggak akan keluar. Namanya gorowain. Insyaallah kita bahas di bulan yang akan datang. Ya insyaallah dengan bahasan gorowain, putusan dari ijtihadnya Umar bin Khattab insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.